Shalom, selamat pagi pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Pagi ini, Rabu 20 April 2022, kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita sama-sama datang mencari wajah Tuhan, mencari kekuatan dan pertolongan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu pagi ini saya mengajak kita bermazmur kepada Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan taktanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Mazmur pasal 11 ayat 4. Mari kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami bersyukur. Amin. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Yehezkiel pasal 31 ayat 2 dan 3 serta ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, dan kepada halayak ramai yang mengikutinya. Di dalam kebesaranmu, siapakah yang dapat menyamai engkau? Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan orang yang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatan yang menghalau dia. Yehezkiel pasal 31 ayat 2 dan 3 serta ayat 10 dan 11. Kecongkakan merupakan kejahatan di mata Tuhan dan awal dari kejatuhan hidup manusia. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, bukan saja kecongkakan akan membuat orang beranggapan bahwa dirinya tidak memerlukan Tuhan. Sikap ini juga akan mengakibatkan yang bersangkutan merasa dirinya lebih hebat, lebih kuat daripada Tuhan.
Sebagai akibat, yang bersangkutan akan memberontak kepada Tuhan. Itu sebabnya sikap ini merupakan suatu kejahatan di mata Tuhan. Sikap ini juga akan membuat orang menjadi lengah, sehingga mudah terpeleset ke dalam dosa. Berarti kecongkakan sangatlah berbahaya karena akan meruntuhkan kehidupan manusia. Bahaya dari kecongkakan ini dikemukakan Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 31. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, di situ Tuhan menyuruh Nabi Yehezkiel untuk menyampaikan nubuatan kepada Firaun, Raja Mesir, dan kepada rakyatnya. Allah mempersamakan Firaun di dalam kebesarannya seperti pohon aras di Libanon yang tumbuh tinggi. Puncaknya menjulang sampai ke langit dan mengakibatkan ia menjadi sombong. Sikap ini dipandang Tuhan sebagai suatu kejahatan dan mengakibatkan Tuhan menyerahkan Firaun ke dalam tangan orang yang lebih kuat daripada diri penguasa Mesir itu. Selain itu, Tuhan juga akan menghalau dia. Singkat kata, kecongkakan Firaun karena merasa dirinya hebat, inilah pada akhirnya membuat ia jatuh terpuruk. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, betapa sayangnya, dan saya ingat kepada perkataan pengkhotbah, manusia itu sia-sia. Ingat, manusia itu sia-sia. Kita seringkali takabur. Kita baru memiliki sedikit kekayaan. Kita baru memiliki sedikit pengetahuan. Kita baru mengalami sedikit pengalaman. Dan kita merasa bahwa kita yang paling hebat. Kita merasa kita yang paling kuat. Bahkan paling berbahaya. Seringkali kita baru terlibat dalam pelayanan. Belum ada apa-apanya. Kita merasa bahwa kita yang paling terbaik. Seringkali kita suka berjanji, tetapi kita juga tidak dapat menepatinya. Seringkali kita suka menduduki sebuah posisi jabatan, tetapi kita tidak bertanggung jawab. Biarlah pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan dalam Yehezkiel pasal 31, di mana Tuhan memberikan sebuah contoh tentang Firaun seperti pohon yang tinggi besar, pohon aras di Lebanon, tetapi Tuhan akan hancurkan karena kesombongan, keangkuhan itu. Biarlah kita sungguh mengerti kalau kita boleh mengalami semuanya itu. Semua tertuju untuk kemuliaan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Jangan pernah sekali-kali Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati kita mencuri kemuliaan Tuhan. Biar apa yang kita kerjakan, apa yang Tuhan percayakan kita kerjakan, kita lakukan dengan segenap hati, dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dan semuanya untuk hormat kemuliaannya. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah penguasa atas alam semesta ini. Kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa yang ada. Itu sebabnya kami berharap kepadamu dan memohon agar Engkau berkenan menjauhkan sikap congkak dari hati kami. Ajarlah diri kami dengan firman dan roh-Mu, agar kami senantiasa hidup bergantung kepadamu. Karena sesungguhnya kami adalah manusia yang terbatas. Namun dengan mengandalkan anugerah-Mu, kami akan mampu mengerjakan hal-hal yang lebih besar dari kesanggupan kami. Kami bersyukur untuk tuntunan dan penyertaan-Mu.
yang kami alami sepanjang malam dan kami boleh hadir pada pagi hari ini. Di saat kami menghadapi persimpangan jalan, dengan hikmat-Mu Engkau menunjukkan jalan mana yang harus kami tempuh. Ketika kami menghadapi kesukaran, dengan Roh-Mu Engkau meneguhkan iman kami dan mengulurkan tangan untuk membuka jalan bagi diri kami. Kami percaya hal ini terjadi sepanjang hari ini jikalau kami berjalan bersama dengan Engkau. Sungguh limpah kebaikan-Mu bagi hidup kami. Tuhan, kami memohon berkatilah semua yang akan kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, dan kami berserah sepenuhnya kepada Engkau. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga tetap berdoa bagi semua keluarga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu turun untuk setiap umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon Tuhan kekuatan-Mu, hikmat-Mu menolong kami, supaya kami sadar setiap saat bahwa kami hidup dengan keterbatasan. Oleh sebab itu kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Tuhan, ingatkan kami senantiasa bahwa sesungguhnya hidup kami merosot dan Engkau tidak. Sebab itu Tuhan, ajar kami supaya jangan hidup dengan kesombongan hati, dengan kecongkakan, tetapi biarlah kami hidup dengan merendahkan diri kami di bawah kaki-Mu dengan kerendahan hati. Dan Engkau yang ditinggikan dari setiap kehidupan kami, dari semua pekerjaan pelayanan kami. Engkau yang dinomorsatukan. Ya Bapa, terima kasih buat semuanya ini. Kami percaya pertolongan-Mu bagi kami sepanjang hari ini membuat kami berhasil. Hamba berdoa untuk setiap pribadi, untuk hidup takut akan Tuhan, hidup melakukan perintah-Mu. Berkati setiap hidup rumah tangga, ya Allah, agar hidup rumah tangga hidup di dalam kebenaran. Dan biarlah Tuhan, anak-anak kami diberkati dengan hikmat kepintaran di dalam bangku pendidikan mereka. Tuhan memberkati. Biarlah pertolongan Tuhan membawa mereka semuanya baik dan berhasil. Mereka naik ke tingkat berikutnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan dengan keberhasilan. Tuhan buka jalan bagi kami di saat kami menghadapi tantangan masalah. Dan kami percaya bersama Engkau Tuhan, kami dapat mengatasinya dengan baik. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi setiap kami. Yang dalam keadaan sakit kami percaya kuasa darah anak domba Allah menyembuhkan kami, memulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah, bilur Yesus, menyembuhkan kami. Bagi kami yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong kami, kasihani kami, berikan kami pekerjaan yang layak, yang mampu kami tangani, yang mampu kami kerjakan. Bapa, terima kasih. Dan setiap kami yang sudah punya pekerjaan, biarlah Tuhan tolong kami juga, supaya semua kami bekerja dengan ketaatan dan kesetiaan. Kami boleh bekerja dengan kejujuran, sehingga semua yang kami kerjakan, Tuhan yang dipermuliakan. Bapa, terima kasih untuk semuanya ini. Hamba percaya kasih Tuhan melimpah untuk setiap orang yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Dan biarlah Tuhan, hidup kami diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kota Manokwari ini. Ya Allah, terima kasih. Terpujilah Tuhan.
Pagi ini kembali hamba juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Terima kasih Bapa, hamba berdoa memberkati hambamu, Ibu Eci Bayi Baba Peters yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati pribadi hambamu, bahwa hidup hambamu semakin taat dan setia, bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan, bukan kepada kekuatannya, bukan kepada keadaan lingkungannya, kepada manusia, tetapi kebenaran firman-Mu ya Allah. Dan biar Tuhan dari waktu ke waktu Engkau terus menyatakan kasih-Mu kepada hamba-Mu, Ibu Eci Bayi Baba Peter, untuk boleh menjadi berkat kepada suami kekasih, Bapak Matius Peter, dan anak-anak tercinta, Yosua, Elohim, Yan, dan juga adik mereka. Dan Tuhan memberkati mereka semuanya, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, memberkati hidup rumah tangga mereka. Biarlah hamba-Mu, Ibu Eci Bayi Baba dan suaminya, Bapak Matius Peter, menjadi teladan, menjadi panutan kepada anak-anak, kepada semua orang di sekitar mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan pakai hidup hamba-Mu setiap saat untuk taat setia kepada firman-Mu, untuk mengerjakan firman itu setiap saat dalam kehidupannya. Hingga Ibu kekasih Ibu Yuliana Tan boleh berdiri dengan kekuatan pertolongan-Mu ya Allah, menjadi berkat bagi anak-anak cucu-cucunya dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih. Dan kami terus berdoa memberkati anak kekasih, anak tercintanya yang berada di Bintuni, Bapak Martinus Silvanus Mole. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kekuatan Tuhan bersama dengan dia, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan pakai hamba-Mu Ibu Yuliana Tan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lodik Peters yang berada di Manokwari. Tuhan juga memberkati hamba-Mu. Pimpin, bimbing hamba-Mu untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan ajar dia untuk tunduk kepada firman-Mu, untuk setia kepada firman-Mu, dengan merendahkan hati, datang tersungkur setiap saat di bawah kaki-Mu, mengutamakan Engkau lebih dari segala berkat-berkat yang ia peroleh. Dan biarlah Tuhan panggilan-Mu tidak membatasi ia untuk tetap melakukan apa yang Engkau mau. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya setiap hari. Dia boleh menjadi berkat bagi istri tercinta Ibu Desi Woisiri, kepada anak-anak kekasih Robi, Violin, Jonathan, dan juga Karen. Bahkan menjadi berkat bagi ibu tercinta Ibu Nona, dan juga kepada semua saudara bersaudara. Menjadi berkat bagi lingkungan, menjadi berkat di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan, dan kemanapun ia pergi. Tuhan ada bersama dia, dan terus dia taat untuk menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang. Tuhan memberkati ia dengan kesehatan terbaik. Tuhan memberkati dia dengan hikmat marifat. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk kedua hamba-Mu, Bapak Christian Patiran dan Ibu kekasih Ibu Uce Lololuan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing kedua hamba-Mu ini ya Allah.
Biarlah hikmat Tuhan membuat mereka selalu sadar. Biarlah mereka merendahkan diri di bawah kaki-Mu, merendahkan hati untuk melayani Engkau dengan bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Dijauhkanlah pikiran-pikiran yang salah, dijauhkanlah pikiran-pikiran yang hendak berontak kepada Engkau, ya Allah. Dan biarlah kedua hamba-Mu selalu sadar bahwa hanya karena anugerah-Mu mereka berdua boleh ada sampai saat ini, dan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka dapat mereka kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Diberkatilah hidup pribadi dan rumah tangga mereka, diberkati anak-anak mereka, diberkati cucu-cucu mereka, Gracia dan Rafael, dan juga semua orang-orang yang mereka layani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga terus berdoa kepada hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan memberkati. Tuhan tolong hamba-Mu untuk tetap berdiri dengan kekuatan-Mu, ya Allah. Tuhan ajar ia hidup dalam kerendahan hati, tunduk dan taat kepada Roh-Mu dan firman-Mu, sehingga ia boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Heri Tarok Datu dan anak-anak tercinta Shalom, Gatwin, dan juga kepada Hersia. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin hamba-Mu untuk terus melakukan kebenaran firman dalam hidupnya, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, pelayanan-pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Engkau. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada anak kekasih Kano Junior Sada. Tuhan memberkati. Biarlah apa yang ada dalam kehidupan masa mudanya, Tuhan tolong bawa hamba-Mu, bawa anak-Mu untuk tetap berjalan dalam kebenaran dari waktu ke waktu. Berkati ia ya Tuhan dengan kekuatan dan pertolongan-Mu. Berikan masa depan yang jelas kepadanya, sehingga anak kekasih Kano Junior Sada Upuya tetap taat setia kepada firman-Mu. Biar ia boleh menjadi berkat bagi teman-temannya, menjadi berkat kebanggaan kepada orang tuanya, bahkan bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan lindungi dia setiap saat, agar dia hidup di dalam kebenaran-Mu. Dijauhkan semua hal-hal yang salah, dijauhkan semua pekerjaan-pekerjaan si jahat daripada hidupnya. Dan Tuhan tolong agar ia juga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan memberkati ia jasmani dan rohani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Fretes dengan ketaatan dan kesetiaan, dengan kerendahan hati, roh takut akan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia boleh dengan pertolongan Tuhan menjadi berkat bagi suami kekasih Rocky Alan Paulus dan kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard. Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi ia, supaya ia hidup tidak dengan kesombongan dan kecongkakan, tapi dengan kerendahan hati. Dan biar dia senantiasa datang kepada Engkau, berlutut di bawah kaki-Mu, sujud menyembah kepada Engkau dengan kebenaran-Mu ya Allah, hingga hidupnya sungguh terus menjadi berkat dan saluran berkat kepada banyak orang. Terima kasih Bapa. Tuhan lindungi mereka siang malam. Tuhan memberkati anak-anaknya di dalam bangku pendidikan dengan keberhasilan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Ros Wairata yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Berikan hati-Mu, berikan pikiran-Mu dalam hidupnya, supaya dia hidup di dalam kebenaran-Mu ya Allah. Biarlah pertolongan-Mu memberikan kekuatan untuk berani melepaskan semua masa lalu, meninggalkan masa lalunya, dan dia berjalan ke depan bersama dengan Engkau di dalam kemenangan.
kematian, kebangkitan-Mu memberikan pertolongan, memberikan kemenangan kepada hamba-Mu, Ibu Ros Wairata, menjadi berkat bagi Ibu kekasih Omadin yang berada di kota Ambon, dan juga bagi anak tercinta Renata. Tuhan memberkati. Biar apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Tuhan turut campur tangan, sehingga yang dikerjakan itu berhasil dengan baik. Kasih Tuhan melimpah-limpah. Dan biar Tuhan, hamba percaya pertolongan Tuhan membawa ia hidup di dalam kebenaran. Kepuasan yang ia nikmati daripada-Mu ya Tuhan, membuat ia selalu bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu pagi hari ini, Bapak Irwan Kende, yang berada di Manokwari ataupun di mana berada. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu tetap taat dan setia kepada Engkau, bahwa hidup hamba-Mu bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Biarlah Tuhan dengan kerendahan hati hamba-Mu boleh menyadari segala sesuatu yang ada padanya semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Irwan Kende menjadi berkat bagi istri kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta, menjadi berkat bagi orang tua, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Pakai hamba-Mu semakin luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Max EB, di Jayapura ataupun di mana berada pada hari-hari ini dalam semua tugas pelayanannya. Ya Tuhan, kekuatan-Mu senantiasa bersama dengan hamba-Mu. Engkau yang memanggil ia sebagai hamba-Mu. Engkau juga yang menolong ia setiap saat. Engkau yang melengkapi ia setiap saat. Hamba berdoa mengucap syukur ya Allah buat hamba-Mu. Di mana pada hari kemarin Tuhan juga sudah boleh menambah 1 tahun usia kepada hamba-Mu Bapak Max EB. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat hamba-Mu semakin luar biasa taat dan setia kepada Engkau. Mengerti panggilan-Mu, menjadi perpanjangan daripada rencana-Mu ya Allah di muka bumi ini. Menjadi berkat bagi banyak orang yang dilayani di mancanegara. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Max EB. Biarlah hidupnya sungguh menjadi panutan bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kerendahan hati untuk tetap bersandar bahwa segala sesuatu yang boleh ia lakukan, yang ia kerjakan hanya karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang ia lakukan semuanya tertuju bagi kemuliaan-Mu. Tuhan berkati pribadinya, berkati istri kekasih, berkati anak-anak tercinta, berkati setiap orang yang dilayaninya. Bapa, terima kasih. Pakai hamba-Mu terus dan lebih heran lagi bagi hormat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bapak terima kasih. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Jamie Iskak. Dimanapun berada pada pagi hari ini. Tuhan tolong hamba-Mu. Bawa hidup hamba-Mu Bapak Jamie Iskak. Untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Hidup dengan kerendahan hati. Hidup dengan bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Biarlah setiap pergumulan hidup yang ia hadapi, Tuhan Engkau ada bersama dengan dia. Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik kepadanya. Engkau yang memberikan kesehatan terbaik kepada pribadinya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih. Kasih-Mu melimpah kepada hamba-Mu, Bapak Jamie Iskak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini hamba juga tetap berdoa
untuk semua pemirsa, hamba-hamba Tuhan, dimanapun berada. Tuhan memberkati. Biar rencana kasih Tuhan tetap melimpah kepada mereka, dan mereka boleh terus melanjutkan anugerah Tuhan yang tidak terbatas itu kepada banyak orang, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba berdoa Tuhan berikan ketenangan, kedamaian, ketentraman kepada bangsa negara kami, kepada tanah Papua yang kami kasihi ini, dan setiap daerah yang kami tinggal. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami. Ya Allah, sebab tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Engkaulah kekuatan kami dan kebanggaan kami. Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Kami ucap syukur Tuhan buat waktu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Tetap ingat firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita untuk hidup dengan kerendahan hati, bukan dengan kecongkakan dan kesombongan. Sebab pada saat kita hidup dengan kecongkakan, kesombongan, itu merupakan awal kejatuhan kita. Itu yang akan membuat kita takabur dan melupakan segala sesuatu sesungguhnya adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk mengelolanya. Dan biarlah Tuhan yang memberkati kita, terus kita juga sanjung tinggi. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati. Pesan saya, tetap disiplin protokol sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Andalkan Yesus Kristus setiap saat. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.